Ini fungsinya apa beli robot-robotan ini gitu loh. Ini kan setiap orang tuh bisa beli di aplikasi online. Nggak sampai 3 miliar juga harganya. Dan itu nggak bisa menjinakkan bom. Masih pakai remote, bukan AI. Remote. Jangan dikira masyarakat Indonesia itu goblok, tolol, idiot. Ya, netizen itu udah cerdas. Kalah Detektif Conan tuh kalah sama netizen ya. Apalagi kalau sudah urusan angka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Teman-teman semua, kita bahas dulu nih soal robot anjing Polri ya teman-teman semua, yang dinilai oleh netizen ini agak aneh ini. Karena beritanya kemarin itu sempet ya, satu robot anjing Polri harganya capai 3 miliar. Netizen ungkap harganya jauh lebih murah. Gila aja guys, masa iya sih hari gini masih mau bohongin rakyat, bohongin netizen gitu. Tahu sendiri kan netizen udah pinter-pinter, media sosial itu udah menjangkau ilmu sampai manapun. Tak ada yang tertutup, terbuka semuanya. Apalagi hanya harga-harga yang dimana harga robot tersebut sudah ada di marketplace loh teman-teman semua. Ya kan udah disepil juga sama netizen, dan banyak netizen yang berkomentar soal ini. Yang kedua, kita mau tanya nih, fungsi dari robot tersebut apa? Ya memang ada yang berkomentar ya, nggak mau nih adanya kemajuan zaman dan lain-lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, ini robot untuk apa? Apalagi robot ini kan pakai remote menggerakkannya. Kita bisa melihat di sana ya, ketika Polri ya, yang dimana dijalankan menggunakan remote tuh robot. Jadi bukan sistem AI, sistem canggih yang ditanam di dalam otaknya sehingga robot ini bisa bergerak dengan sendirinya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang sulit untuk dijangkau oleh manusia sendiri gitu loh. Lalu untuk apa peran robot tersebut? Apa hanya untuk pameran saja kah? Atau bagaimana? Tapi kalau misalnya hanya untuk pameran dan itu beli, wah sayang sekali. Kecuali kalau bisa menciptakan sendiri. Oke teman-teman semua, ini komentar netizen, kita patut dengarkan. Ini dia. Kita sebagai rakyat nih kayaknya dibodoh-bodohin terus ya. Ini fungsinya apa beli robot-robotan ini gitu loh. Ini kan setiap orang tuh bisa beli di aplikasi online. Nggak sampai 3 miliar juga harganya. Dan itu nggak bisa menjinakkan bom. Itu cuma mainan di negara asal yang tempat kita beli di Cina itu tempat diadu aja. Karena itu mainan perorangan itu, nggak perlu sampai lembaga yang beli terus dibilang bisa menjinakkan bom, membantu kepolisian. Itu masih pakai remote control kok dari jauh, cuman maju mundur kiri kanan. Sudah dong, jangan dibodohin terus kami sebagai rakyat. Kami itu bayar pajak capek itu untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk cuman beli robot-robotan seperti itu. Sekarang tuh mudah mencari informasi, rakyat tuh udah cerdas. Jadi ceritanya Polri beli robot remote control. Masih pakai remote, bukan AI. Remote. Terus manfaatnya apa? Tolol. Wadidaw. Buat Pak Polisi ataupun yang bagian purchasing, jangan karena kepingin kebelet pamer kemudian pakai AI, pakai robot begitu. Terus kemudian ini kan keceplosan ngomong nih, budgetnya 3 miliar, kenyataannya harga pasarannya ya cuman segitulah, range-nya nggak sampai 1 miliar ya. Jadi buat siapapun yang bikin kebijaksanaan, jangan dikira masyarakat Indonesia itu goblok, tolol, idiot ya. Netizen itu udah cerdas. Kalah Detektif Conan tuh kalah sama netizen ya. Apalagi kalau sudah urusan angka ya. Emang lu kira netizen kita itu gak ada yang ke Cina kemudian tanya mau impor? Gak ada yang jualan di marketplace ya. Jangan bikin kejadian kayak gini. Ini aduh memang saya nggak tahu ini yang salah siapa ini, pakai ngomong 3 miliar. Kamu ketahuan korupsi lagi. Harga satu unit robot anjing Polri yang hadir di HUT Bayangkara kemarin ternyata mencapai 3 miliar rupiah. Ini model basicnya ya, versi luar negerinya itu bahkan bisa mencapai 4,2 miliar rupiah. Jadi beberapa waktu lalu pada saat HUT Bayangkara, polisi memperkenalkan robot-robot anjing dan juga robot humanoid serta beberapa robot pelayan lainnya yang dikatakan nantinya akan mendukung kinerja dari polisi. Nah netizen itu penasaran banget, kira-kira berapa sih harganya? Dan setelah ditelusuri, ternyata harga satu unit robot anjing polisi itu bisa menyentuh 3 miliar rupiah. Dan
Dan ini masih dalam versi robot yang sangat basic ya teman-teman. Harga ini bisa naik tergantung fitur tambahan yang diminta oleh Polri. Robot ini disebut masih bisa dikendalikan manual dan ditargetkan bisa bergerak otomatis dengan teknologi artificial intelligence hasil kolaborasi dengan ITS. Jadi pada intinya ITS yang nanti mengerjakan softwarenya. Nah di situs resmi perusahaan asal China nih, ternyata pengembang asli robot ini hanya menjualnya 24 juta rupiah. Ini udah termasuk software AI lagi. Dan kalau robot humanoid itu cuma dijual 240 juta rupiah. Dan bahkan bisa bergerak otomatis tanpa remote. Wih, plus dulu ah. Jadi ceritanya Polri telah membeli robot remote control. Harus ditebalkan robot remote control. Masih pakai remote, bukan pakai AI. Terus manfaatnya apa? Lagi rame banget Polri punya robot-robotan kayak manusia, ada yang kayak anjing gitu, yang katanya bisa meredam kondisi saat demo, ya. Tapi gue lihat banyak video yang beredar pada saat simulasi demo, robot itu cenderung pelangap-pelongok kayak gini, kayak dia bingung gitu mau ngapain. Gitu. Gue bukannya nggak setuju dengan modernisasi yang ada di Indonesia ya, tapi kita bicara pada realita yang ada bahwa Indonesia tuh belum pas untuk hal-hal seperti itu. Anggota Polri itu tuh banyak jumlahnya dan banyak pula yang nggak bekerja dengan maksimal. Kenapa nggak anggarannya itu difokuskan untuk kesejahteraan anggotanya saja supaya mereka bisa bekerja lebih maksimal dan tidak ada kasus-kasus kayak suap, pungutan liar dan lain-lain gitu. Ya, gue bukannya anti sama kemajuan teknologi, kemajuan Indonesia dan lain-lain, tapi realita aja kalau masyarakat Indonesia itu belum sampai ke arah sana. Ibarat begini, di masuk mall aja bacanya dorong, kita kadang-kadang narik gitu loh. Ini udah dipaksa untuk menjadi negara modern, negara maju yang bahkan rakyatnya itu tidak maju, tidak modern. Belum pas lah, mungkin 20 tahun ke depan akan pas ketika anggota Polri itu semakin sedikit jumlahnya, ketika orang-orang sudah tidak berminat lagi menjadi polisi, bahkan mereka mungkin belok ke jadi YouTuber mungkin, atau influencer, kreator. Coba kita simak baik-baik. Polri terus berkomitmen menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ada kata komitmen di situ, tapi ada kata terus di depannya. Jadi terus berkomitmen selama 79 tahun. Lu bayangin, selama 79 tahun Polri mengingkari komitmennya. Nah, komitmen adalah kontrak moral, maka komitmen harus disertai konsekuensi. Jika gagal melaksanakan komitmen, artinya tidak bermoral. Konsekuensinya, institusi yang tidak bermoral lebih baik bubar. Aduh deh, Pak Prabowo beri penghargaan ke Kapolri. Katanya Polri sekarang tunjukkan prestasi, telah bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat. Nih saya punya pertanyaan nih Pak, rakyat yang mana Pak? Rakyat yang punya jabatan, apa rakyat yang punya banyak duit? Semua orang juga udah tahu, semua rakyat Indonesia juga udah tahu Pak. Ora viral, ora bakatan ditanganin. Nih, polisi baru bertindak setelah viral. Ibu rumah tangga lapor KDRT ke pemadam kebakaran. Tuh, malah pemadam yang ada haknya yang ditelepon. Kalau begini kan harusnya urusan polisi, bukan pemadam. Apa kita harus apresiasi juga nih oknum polisi yang tukang malakin rakyat? Terus, apa kita harus apresiasi juga nih sama kasus pagar laut yang ora kelar-kelar, malah iniannya dibebasin, malah jadi orang ada tersangka. Prestasi yang mana ya Pak? Soalnya nih Pak, kalau saya ngeliat berita mah nih, kalau yang banyak duit, punya jabatan tuh aman. Tapi giliran rakyat yang susah tuh, itu sampai ngelapor ke Damkar, malah ada yang malakin tuh oknum. Ya Pak ya, oknum kan ya. Makanya itu mah saya nanya Pak, bukan nuduh, kan ada buktinya itu. Harusnya yang diapresiasi mah Damkar kali Pak. Soalnya rakyat lebih percaya sama Damkar sekarang mah, bukan sama polisi. Damkar perhatiin Pak ya, jangan yang lain wae. Medit banget loh.
ngimpi lu Indonesia emas. Lu baca nih ya, bikin malu. Apa? 2045 Indonesia emas, tai kucing, ya. Melihat dari keadaan pemerintah sekarang dan aparat-aparatnya, 2030 pun nggak akan ada perubahan untuk Indonesia secuil pun. Apalagi masih itu aja menterinya, itu aja calon presidennya, nggak akan berubah Indonesia, sedikit pun nggak akan berubah. Jadi Indonesia emas 2045 itu hanya permainan mereka supaya mereka terlihat sukses memimpin negara ini. Kalau memang mereka berhasil membuat negara ini maju, masa harus nunggu 2045? Kenapa nggak ketika mereka memerintah? Iya kan? Jadi ya sudahlah. Kalau melihat kacaunya negara ini, udah nggak benar lagi nih. Jalan satu-satunya memang rakyat harus bersatu, bergerak. Walaupun harus mati. Harus ada yang mati. Termasuk salah satu dari aku, nggak apa-apa. Harus ada yang mati. Tapi minimal kita tunjukkan kekuatan rakyat tidak akan yang bisa menghentikan. Kita memang ditakut-takuti dengan undang-undang, dengan hukuman penjara, segala macam intimidasi aparat. Tapi kalau rakyat bersatu dari Sabang sampai Merauke, percayalah, negara mana yang mampu pemerintahnya bertahan ketika rakyatnya murka? Negara mana? Tunjukkan. Negara mana? Tidak ada. Goyang. Jadi sebenarnya rakyat Indonesia yang belum sadar betapa kita dijajah oleh pemerintah sendiri, oleh bangsa sendiri, oleh aparat sendiri. Ya. Rakyat yang harus bersatu. Tapi banyak rakyat pengkhianat, penjilat, banyak rakyat pengkhianat, penjilat, banyak. Dikasih duit secuil, menjilat. Dikasih duit secuil, menggigit. Itulah. Tapi itu memang strategi pemerintah dan aparat. Dimiskinkan rakyat, dibuat bodoh, supaya mereka bisa gunakan orang-orang ini untuk melindungi mereka, menjadi buzzer mereka. Itu. Makanya kita heran. Sebobrok-bobroknya pejabat, sebobrok-bobroknya aparat, ada aja yang membela kan? Ya itulah bajingan itu. Jadi untuk rakyat Indonesia, pikirkanlah, kalau kita masih diam sampai 2100 pun, tahun 2100 pun, percayalah, anak cucumu tidak akan melihat cahaya lagi.